Roy Setiawan, budayawan Bandung yang sudah lama bersama Audisa mendampingi masyarakat di Jimenyan. Ini tahun depan itu kita sudah menuju ke tahun ke-6 mengawi. Beberapa hal sudah kita lakukan eksperimen, kita melakukan social engineering dengan banyak metode ya. Rasa-rasanya perlu dikuatkan Audisa ini dengan model-model pendekatan yang belum pernah kita lakukan. Nah, sebagai budayawan tentunya memiliki ya metode untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat maupun kepada partisipan desa menyangkut kerjaan berat yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah tentang ekologi. Masyarakat di Jawa, di Pulau Jawa, baik masyarakat Sunda maupun Jawa sendiri memiliki lokal wisdom, kearifan lokal dalam hal merawat bumi, merawat air. Di Jawa ada, di Sunda ada. Nah, sekiranya nanti menurut Mang Hawe pendekatan kebudayaan itu bisa menjadi metode baru bagi Audisa, harapannya memasuki tahun ke-6 ini kita punya jurus-jurus yang baru untuk melakukan manajemen gerakan. Gimana menurut panjenengan? Saya kira yang salah satu masalah yang mungkin kerjaan rumah kita ya, kalau saya sih lebih pertama-tama soal literasinya, Mas. Literasi dalam arti adanya satu dasar pemahaman bersama mengenai situasi setempat gitu loh, keadaan setempat dulu, baik di kalangan masyarakatnya sendiri maupun para pendampingnya gitu loh. Jadi ada pemahaman bersama mengenai situasi yang lagi dihadapi, katakanlah misalnya ancaman terhadap kelestarian alam ya, terus tuntutan mengenai tuntutan untuk tetap bisa hidup ya tanpa harus merusak atau mengancam kelestarian alam misalnya kayak gitu. Nah, itu kan perlu dibangun literasinya, Mas. Oh, saya setuju, paham maksudnya bahwa ada kondisi objektif di lokal sini yang bisa kita narasikan secara detail. Persoalan itu desa per desa misalkan, karena memang karakternya kan sangat beda-beda. Meskipun ada gejala-gejala umum ya. Iya. Harapannya dengan ini akan menjadi semacam tools kita untuk pendekatan kepada masyarakat maupun kepada partisipan yang akan kita galang. Nah, itu misalnya saya kira bisa diupayakan ya melalui ikhtiar yang sifatnya etnografis gitu. Dalam arti gini, kita mencoba menggali dasar pengetahuan bersama dengan masuk ke dalam lingkungan setempat, lalu mengadakan dialog dengan orang-orang yang setiap hari hidup di situ. Kemudian kita mungkin ada pencatatan, lalu nanti ada abstraksi dalam arti direnungi lagi, lalu dikembalikan ke lingkungan bersama juga gitu, sehingga menjadi dasar pemahaman bersama yang lebih baik. Kan kadang-kadang orang juga saking terlibatnya di dalam suatu situasi, kadang-kadang orang tidak punya kesempatan merefleksikan situasinya gitu loh, Mas. Nah, barangkali para pendamping ini bisa bantu juga ke situ gitu loh. Ini menarik, seandainya literasi narasi yang kita buat berdasarkan objektif lokal itu, kalau kita pakai metode era sekarang kan era visual, era digital, Betul. itu akan menjadi peta sederhana, peta kecamatan, klik
desa A Ah, Mekarmanik ah, muncul problem-problem yang sudah kita petakan. betul. Ini akan mempermudah relawan Relawan atau juga terbantu sih, kan? partisipan kita dalam mengikuti langkah gerakan program yang sudah ditentukan berdasarkan Betul. pemetaan dari kondisi real di Ah, ah. masyarakat. Menarik. Dan jadi sehingga gini Mas, misalnya bagi dari pihak-pihak yang diharapkan membantu ya, membantu eh, memahami situasinya tidak dari tempat dia sehari-hari gitu loh. Misalnya melihat masalah Cimenyan dari Jakarta gitu kan, serah nyambung tuh Mas. Ini Nggak juga nyambung. mempermudah munculnya gagasan dari para partisipan. Iya. Dia tahu problem, Nah, ting muncul ide. nah cuman kan perlu didampingi tuh Mas di Ya. dalam misalnya apa yang harus dianalisis gitu loh Mas situasinya. Ya, ini salah satu kebutuhan penting menarasikan objektif lokal. Oke. Kayaknya misalnya Mas Andi kan di katakanlah di Temanggung atau di Cimenyan mau misalnya mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini memahami misalnya implikasi dari gejala pemanasan global terhadap hidup kita sehari-hari. Nah, ini kan perlu kerja keras Mas. Bukan hanya menerjemahkan masalah globalnya, tapi juga mencari tautan sama persoalan setempat. Jadi saya kira ada dua apa tiga strategi gitu loh Mas. Di satu pihak misalnya Sampai menemukan rencana treatmentnya, pendekatannya apa. Berarti yang saya omongkan di awal tadi itu bagian dari strategi ketika kita sudah Iya, merumuskan, benar. menarasikan apa kondisi objektif lokal. Nah sehingga misalnya kayak yang ditempuh Mas Andi dan Gus Pais di Otonomi Desa, Mas Andi misalnya yang di mana itu di Temanggung. Di satu pihak strateginya itu misalnya mencoba memotret apa itu gejala setempat dan menempatkannya di dalam konteks global tuh Mas. Kayak gitu. Nah, di pihak lain kita juga bisa berikhtiar mencoba mengidentifikasi atau menginventarisasi implikasi dari gejala global terhadap kehidupan komunitas lokal. Nah, yang ketiga saya kira ada kegiatan semacam menerjemahkan situasi itu loh Mas. Dari lokal ke global, global sebaliknya ke lokal. Jadi kayak kerja penerjemahan sih kalau. Nah itu yang saya maksud literasinya itu gitu Mas. Oke. Dan itu tidak harus tertulis verbal gitu loh Mas. Bisa juga lewat yang Mas Andi misalnya terapkan lewat apa itu perbincangan yang dimungkinkan secara lewat video atau apa gitu. Sehingga semua pihak kan bisa ikut gitu loh. Itu kita sudah punya pemikiran kemarin di sela-sela rapat kita yang rapat kita kan rapat yang asik ya, rapat meja formal gitu. Perlu media untuk mengorganisir pemikiran-pemikiran, maka mau di-set agak mirip-mirip studio podcast itu nanti di dalam supaya pikiran Mang Hawe nggak sirna begitu saja, pikiran Pak Budi dan teman-teman yang lain mudah kita lacak pemikiran dan gagasannya. Ya, soal literasinya kita harus menyiapkan itu. Selanjutnya kan perlu ya partisipan dan relawan lebih banyak karena tugas kita tentunya ke depan tidak semakin berkurang. Ini bagaimana nih soal ide bahwa support partisipan dan relawan mahasiswa ini menjadi penting bagi sebuah gerakan. Penting karena pertama kan tanggung jawab sosialnya tuh Mas, untuk menyebabkan diri di dalam persoalan lingkungan sekitarnya. Apalagi sekarang kan semua mahasiswa kita dikasih apa itu pendidikan lingkungan sosial, budaya dan teknologi. Itu kan daripada jadi kumpulan pengetahuan yang abstrak gitu, yang lebih baik kan pengetahuan itu mereka juga gali dari
dari masyarakatnya sendiri. Cuman mungkin selain menginventarisasi pengetahuan setempat, mereka juga kan bisa ngebantu masyarakatnya untuk juga merefleksikan pengetahuan itu, merefleksikan situasi sehari-hari mereka, ya, masyarakat setempat dan mahasiswanya sendiri juga partisipannya juga berdasarkan apa yang didapatkan dari lapangan. Jadi itu yang saya maksud, misalnya langkah-langkah etnografis itu loh, Mas. Ya. Coba sekarang apa namanya, dari platform ini sekarang, misalnya si pengetahuan itu, kita kalau sekarang kan platformnya udah bergeser-geser tuh, Mas, bukan lagi ke misalnya katakanlah ke apa media cetak gitu loh. Kita sekarang udah makin visual tuh, makin visual, semakin interaktif gitu, dan sebetulnya melampaui batas-batas batas-batas ruang fisik sehari-hari. Yeah. Nah, jadi si mahasiswa misalnya pesan lain turun ke tempat komunitas, bergaul dengan komunitas, lalu si percakapan di lapangannya diangkat melalui apa itu platform komunikasi yang sekarang, sehingga menjadi pengetahuan bersama. Nah, saya kira dari situ mungkin bisa diharapkan semakin banyak tuh partisipannya, Mas. Ya, jadi ini masih kontekstual ya, Tridharma perguruan tinggi itu ya, masih pengabdian kepada masyarakat. Hanya sekarang ini kan rasa-rasanya kok agak tidak populer ya. Saya setuju mahasiswa menjadi agen perubahan itu selamanya tidak akan tergeserkan. Hanya saja kan sekarang harus pandai menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Teknologi digital, teknologi platform media sosial semakin canggih. Dari situ mahasiswa juga harus bisa melakukan presentasi terhadap temuan maupun upaya yang sudah dilakukan dalam pendampingan kepada masyarakat. Betul. Ini kurang. Mohon maaf, greget kita bersama adik-adik mahasiswa harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Nah, itu satu sektoral ya dalam hal gerakan sektor SDM-nya. Bagi internal kita, ini kita kan harus autokritik ya. Internal kita apa nih yang kurang? Saya kira duduk bersama lagi secara periodik, tetap pendekatannya tetap ya ada aspek deliberatifnya gitu loh, Mas, dibicarakan semuanya, dan dinamika, terutama dinamika di lapangan dari hari ke hari kan perlu terus direfleksikan. Pokoknya antara kegiatan refleksi aksi itu tidak, jadi harus seimbang gitu, Mas. Kalau saya sih usul ke depan kita sebetulnya punya kerjaan rumah, menghasilkan gugusan pengetahuan. Gugusan pengetahuan ya, dengan memanfaatkan sebanyak mungkin platform yang sekarang lagi berlaku ya, dan menyebarluaskan pengetahuan itu ke tempat yang seluas-luasnya. Karena saya yakin loh, Mas, apa yang dihadapi di Cimenyang gitu ya, dengan segala karakteristiknya, juga apa yang dihadapi di Temanggung atau di Subang, di mana itu, saya kira ada hal-hal umum yang pasti ini kan kalau problem umum yang sama ya. Mudah-mudahan ini kan memperkuat ini, Mas, basis komunitas ya. Ya itu tadi, tanpa harus bergantung kepada katakanlah negara atau apa gitu loh, kayak gitu. Mempelajari masalah masyarakat tidak bisa hanya pendekatan pendekatan masalah saja, tapi juga pendekatan lain harus digunakan. Iya. Termasuk studi etnografi. Itu ini etnografi itu. Seringkali Pak Ketua kita, Pak Ismansur itu selalu meninjau masyarakat sini itu begini karakternya, sana itu karakternya. Kadang kita berhadapan dengan masyarakat yang sulit diajak bicara, mereka seperti
mayat hidup, nggak ngerti apa yang harus respon dengan cara apa. Ini kan proses. Nah, tugas ketua desa saya kira ya ke depan itu kan pertama menghasilkan dulu korpus pengetahuan yang selama ini kan pengumpulan datanya ya. Sudah, saya kira sudah lebih dari cukup, malah sudah penuh sekali ya. Data yang didapatkan dari ya minimal informasi yang didapatkan dari kerja-kerja sosial yang dilakukan di lingkungan oleh Odesa selama ini, kemudian mungkin mengabstraksikannya sedemikian rupa sehingga lebih jelas gitu loh hubungan persoalan setempat dengan gejala-gejala global tadi, lalu menyebarluaskan atau meyakinkan sebanyak mungkin pihak, mungkin lebih banyak lagi pihak ya, bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh Odesa, dilihat oleh Odesa selama ini itu juga bagian dari tanggung jawab sosial bersama gitu. Oke, ini saya kira itu ya. Jadi ketua Odesa itu menjadi semacam katakanlah duta besarnya masyarakat itu, masyarakat setempat, penyambung lah, atau mata rantai atau gimana ya, mata rantai sehingga persoalan yang dihadapi di tiap-tiap komunitas yang selama ini didampingi oleh desa dirasakan sebagai bagian dari tanggung jawab banyak orang gitu, banyak pihak gitu ya. Ini artinya relevan dengan beberapa hari lalu yang kita bicarakan pentingnya mengorganisir pengetahuan dan pemikiran. Maka kita akan siapkan toolsnya itu dalam bentuk media untuk berdakwah, untuk saling berdiskusi ya, menggunakan platform media sosial. Betul. Kanal YouTube ya. Yang kita bangun di ruang dalam sana menjadi sebuah studio interaktif untuk membongkar pikiran-pikiran dan pengetahuan yang masuk ke sini menjadi sarana bagi kita untuk mempertajam gerakan. Saya kira itu dulu teman-teman, nanti akan kita bahas lagi dengan para tokoh Odesa yang selama ini sudah 5 tahun bergerak.